UMKM Marning Jagung Mulya Jaya. Produsen marning ini berada di Jalan Sido Mulya nomor 23 RT 2 RW 2, Desa Babatan, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. UMKM ini berada kurang lebih 5 menit dari Kampus 2 IAIN Ponorogo. Usaha Marning Jagung Mulya Jaya didirikan oleh Bapak Giman sejak tahun 1986. Bapak Giman menjalankan usaha marning jagung bersama istrinya, yaitu Ibu Sringatun. Bapak Giman memilih usaha marning jagung karena mayoritas lingkungan sekitar melakukan usaha marning jagung dan modal yang diperlukan terjangkau, bahan dan alat yang mudah didapat, serta proses produksi yang mudah. Bahan baku yang digunakan adalah jagung pipil tua kering berukuran besar dan bebas dari jamur, kapur sirih, garam, dan minyak goreng. Berikut ini proses pembuatan marning jagung Mulya Jaya. Pada tahap pertama yaitu perebusan. Perebusan dengan kapur sirih adalah proses pertama dalam pembuatan marning jagung Mulya Jaya. Pemberian kapur sirih di sini berfungsi untuk membantu melunturkan kulit ari pada jagung agar saat pencucian kulit ari pada jagung mudah terkelupas. Perebusan pertama memerlukan waktu kurang lebih 2 jaman atau hingga kulit ari pada jagung mudah terkelupas. Kemudian tiriskan dan cuci dengan air besi yang mengalir sampai kulit ari pada jagung terkelupas. Kulit ari yang masih ada dapat menghambat mekarnya jagung saat perebusan yang kedua. Selanjutnya, masukkan jagung kembali ke kuali untuk perebusan yang kedua. Perebusan kedua membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Dan saat 6 jam perebusan, dicampur dengan garam secukupnya. Selanjutnya, tahap penjemuran. Marning yang masih basah dikeringkan di bawah sinar matahari selama kurang lebih sehari atau 2 hari. Saat musim hujan, proses ini memerlukan waktu yang lama. Tahap berikutnya yaitu penggorengan. Penggorengan marning jagung yang telah kering dimasukkan ke dalam minyak panas selama 1-2 detik, lalu diangkat dan ditiriskan agar mengurangi minyak yang ada di marning jagung. Kemudian tahap pengemasan. Di UMKM Marning Jagung Mulya Jaya terdapat 2 macam kemasan, yaitu kemasan kecil dan kemasan besar. Pada kemasan kecil berat 100 graman, diisi kira-kira 3/4 plastik ukuran 13 x 20 cm dan dihargai Rp2.000. Sedangkan kemasan besar berisi setengah kilo ditimbang terlebih dahulu saat ada pembeli dan dihargai Rp12.000. Berikut ini hasil analisis penerapan etika bisnis Islam dalam proses produksi di UMKM Marning Jagung Mulya Jaya. Analisa etika bisnis Islam dalam proses produksi marning jagung Mulya Jaya di Desa Babatan, Kabupaten Ponorogo. Pertama, dari segi tempat produksi. Tempat yang digunakan untuk memproduksi marning jagung Mulya Jaya adalah dapur rumah sebagai tempat memasak dan depan rumah untuk menjemur jagung. Setiap hari selalu dibersihkan sehingga terjamin kebersihan dan terbebas dari barang najis. Yang kedua, dari segi bahan baku. Pertama, bahan baku utama yang digunakan adalah jagung pipil tua berukuran besar. Setiap akan dimasak harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran seperti debu, sekam, dan benda asing lainnya. Hal ini menunjukkan kebersihannya selalu dijaga dan bersih dari barang najis. Jagung yang dipakai biasanya didapat dari tengkulak. Selain harganya murah, tengkulak mendapatkan jagung yang berasal dari petani langsung, masih organik, dan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya saat penanaman sehingga jelas baik untuk dikonsumsi.
Yang kedua, air yang digunakan. Air yang digunakan saat membersihkan dan merebus adalah air bersih yang berasal dari saluran PDAM, sehingga jelas kebersihannya dan terbebas dari barang najis. Yang ketiga, kapur sirih. Kapur sirih yang digunakan disimpan di wadah khusus sehingga terjamin kebersihannya dan tidak tercampur dengan barang najis. Yang keempat, garam. Garam yang digunakan berasal dari toko, dikemas rapi dan tidak bocor sehingga terjaga kebersihannya. Yang kelima, minyak goreng. Minyak yang digunakan jernih, terbuat dari kelapa sawit asli yang biasa dijual kemasan di toko-toko, sehingga jelas kebersihan dan terbebas dari barang najis dan tidak bercampur dengan zat berbahaya. Minyak yang telah dipakai menggoreng hingga berubah warna biasanya dikumpulkan kemudian dijual ke pengepul minyak jelantah. Yang ketiga adalah dari segi proses produksi. Pada saat produksi, marning biasanya dimulai pada subuh. Pada saat memasuki waktu sholat tiba, jagung yang masih direbus bisa ditinggal sebentar karena merebus jagung membutuhkan waktu yang lama, sehingga tidak perlu ditunggu, hanya saja sering dilihat untuk memastikan apinya tetap menyala. Hal ini menunjukkan bahwa saat produksi marning tetap mengutamakan ibadah. Sebelum memulai memproduksi, memastikan mencuci tangan terlebih dahulu dan alat yang digunakan bersih dari kotoran dan najis. Alat yang digunakan memproduksi seperti dandang, alat penggorengan, dan sebagainya setelah dipakai langsung dicuci dengan sabun pencuci piring dan air mengalir, kemudian disimpan di tempat khusus sehingga jelas kebersihannya dan terhindar dari barang najis. Saat akan dipakai kembali, selalu dicek dan memastikan alat yang dipakai bersih dan terhindar dari najis. Apabila ada kotoran dicuci, kembali kemudian baru dipakai. Yang keempat, dari segi pengemasan. Pengemasan marning menggunakan bahan plastik tebal dan aman untuk makanan, kemudian ditutup rapat menggunakan alat pres plastik agar kotoran dan debu tidak dapat masuk ke dalam makanan. Hal ini menunjukkan produk yang telah dikemas tetap renyah, enak, higienis, dan steril, terbebas dari jamur. Variasi kemasan marning yang digunakan ada dua macam, yaitu kemasan kecil dan kemasan besar. Pada kemasan kecil, berat 100 graman, diisi kira-kira 3 peneras plastik ukuran 13 x 20 cm. Sedangkan kemasan besar berisi setengah kilo ditimbang terlebih dahulu saat ada pembeli dan ditimbang langsung menggunakan timbangan pasar sehingga beratnya pas. Dapat disimpulkan bahwa penimbangan yang hanya dikira-kira pada kemasan kecil belum sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi etika bisnis Islam, karena pembeli tidak melihat proses penimbangan secara langsung dan mengira-ngira pada kemasan tidak bisa dijadikan dasar ketepatan berat. Sedangkan penimbangan menggunakan alat timbang pada kemasan besar telah sesuai dengan etika bisnis Islam karena tidak adanya kecurangan dalam praktik penimbangan dan dilakukan di hadapan pembeli sehingga penimbangan telah tepat dan sempurna. Yang kelima, dari segi distribusi. Dari hasil wawancara, bahwa usaha Marning Jagung Mulya Jaya melakukan pemasaran hasil produksi jagung marning, yaitu dengan melalui sales. Sales di sini berperan sebagai distributor, mempromosikan dan menjual produk ke toko-toko untuk dapat dibeli oleh konsumen. Selain itu, usaha Marning Jagung Mulya Jaya menjualnya sendiri di rumah dengan para konsumen yang berada di dekat rumah. Sekian video mengenai UMKM Marning Jagung Mulya Jaya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.